Alhamdulillah alladzi akramana bimahabbatil Mustafa sayyidil kaunain wa hathana bittiba'ihi mutlaqan linaili mahabbatillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramun, para kiai, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus guru kita yang baru saja menyampaikan nasihatnya kepada kita, akhina Al-Ustadz Rafi'uddin Hasbullah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, dimurahkan rizkinya dan diberikan manfaat ilmunya di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan akhina Al-Ustadz Ahmad dan Kiai Haji Mubarak, dan ada Kiai Haji Samsuddin Nur, dan para habaib dan para kiai yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim al-fakir kepada beliau-beliau semua. Tentunya kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan hadirin hadirat sekalian, jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab Allah turunkan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Allah berikan kita taufik, Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad, dan Allah berikan kekuatan untuk menteladani segala ajaran dan tariqah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi mencapai kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin ini majlis adalah majlis yang dikatakan oleh Nabi sebagai riyadul jannah, sebagai taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Karena di majelis ini kita tadi sudah membaca berbagai macam zikir, kita sebut nama Allah, dibacakan kalam Allah, dibacakan selawat atas Nabi kita Muhammad, dan disanjungkan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat kepada Rasulullah, kita mengucap salam kepada Nabi dengan keyakinan bahwa Rasulullah pasti menjawab salam dari kita semua, dan pasti Rasulullah mengetahui perkumpulan kita ini, dan tidak ada satupun salam yang luput kecuali Rasulullah akan membalas setiap salam yang kita ucapkan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddas salam. Tidak ada seorang muslim yang mereka mengucapkan salam kepada aku illa raddallahu alayya ruhi,
kecuali Allah akan kembalikan ruh ke dalam jasadku hatta aruddas salam, sampai aku menjawab salam daripada yang disampaikan oleh kita semua. Kita hadir di sini karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau misalkan kita lihat seorang sahabat yang bernama Sauban, yang tidak pernah merasa puas untuk selalu bertemu dengan Nabi, yang tidak pernah tahan berpisah daripada Nabi. Suatu ketika Sauban dalam keadaan sakit, pucat wajahnya, kurus badannya. Nabi bertanya, ada apa wahai Sauban? Apa yang sedang kamu kepikirkan? Aku hanya memikirkan, walaupun nanti aku masuk ke dalam sorga, pasti sorga yang aku tempati jauh di bawah derajat daripada sorga yang ditempati oleh engkau wahai Rasulullah. Dan pasti di sorga itu nanti aku tidak bisa bertemu dengan engkau. Ini yang membuat aku sedih. Bayangkan, sorga tempatnya kenikmatan, tempat yang paling indah, bisa membuat Sauban sedih dengan tempat yang begitu indahnya, karena yang ia pikirkan bagaimana kalau dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Kalau kita lihat yang kebelakangan lagi, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di dalam syairnya, di dalam qasidahnya, dia mengatakan di dalam satu qasidahnya, fi jannatin ma saqani min wasfiha, surga dengan sifat-sifatnya yang begitu indah, surga dengan sifat-sifatnya yang begitu megah, tidak membuat aku rindu kepada surga. Illa likaunil hubbi fiha khayyama, yang membuat aku rindu kepada surga karena di dalamnya ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan surga kalah, diungguli dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan orang yang cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang kita harapkan, hadirnya kita di tempat maulid, supaya Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan di dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya itu, Allah berikan kita taufik untuk selalu meneladani apa yang ada dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu tinggi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, sampai Allah itu akan memberikan kecintaannya kepada hambanya yang taat kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kecintaan Allah kecuali dengan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketaatan itu akan timbul apabila kita kenal kepada Rasulullah. Setelah kita kenal kepada Rasulullah, akan timbul rasa cinta, dan cinta itulah yang akan mendorong kita untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jangan pernah mengaku cinta kalau kita tidak pernah taat kepada orang yang kita cintai. Kata Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mengaku cinta kepada orang yang dicintainya itu, ia akan taat kepadanya. Kalau kita sudah taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Allah akan memberikan kecintaan kepada kita. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Setelah Allah cinta, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita minta ampun kepada Allah melalui kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu
di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang melakukan kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kejahatan, mereka dituntun oleh Allah untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Lau annahum idzalamu anfusahum", jikalau andai saja jikalau sesungguhnya mereka zalamu anfusahum, mereka mendolimi dirinya sendiri dengan cara apa? Dengan mereka bermaksiat, dengan mereka berbuat kesalahan. Ja'uka, mereka datang kepada engkau. Di dalam tafsir bahwa faursidu, Allah memberikan petunjuk kepada mereka, datang kamu kepada Rasulullah, datang kamu kepada Muhammad. Untuk apa datang kepada Muhammad? Wastaghfarullah, minta ampun, datang kepada Rasulullah, mintakan ampun kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berbuat dolim, berbuat salah di zaman Nabi, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosaku." Wastaghfara lahumur Rasul, Nabi tidak melarangnya. Mereka berwasilah kepada Nabi, Nabi tidak melarang. Kalau orang zaman sekarang, ngapain pakai lewat saya? Langsung aja ke Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, nggak usah lewat saya, langsung kepada Allah. Tapi Nabi kagak. Orang datang kepada Nabi, dimintakan ampun kepada Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastaghfara lahumur Rasul, dan Nabi turutin, Nabi mintakan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima, pasti Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Mereka akan mendapatkan Allah Maha Pengasih, dan Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Pemberi taubat. Mungkin kita tanya, itu masih ada Nabi. Kalau sekarang Nabi udah nggak ada, gimana caranya? Ini terjadi ketika di dalam satu kisah yang terkenal disebut dengan kisah Utbi. Ada seorang yang namanya Utbi. Dia sedang duduk di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang A'rabi. Dia datang dia ziarah kepada Rasulullah. Apa yang dia katakan? "Ya Rasulullah, aku mendengar bahwa orang-orang yang aku mendengar di dalam Al-Quran, dia bacakan ayatnya, lau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Aku mendengar di dalam Al-Quran bahwa orang yang berbuat salah datang kepada engkau, meminta kepada engkau untuk memohonkan ampun kepada Allah, dan engkau memohonkan ampun kepada Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah yang Maha Taubat, menerima taubat dan Maha Penyayang. Wa inni ji'tuka, dan aku datang kepada engkau ya Rasulullah untuk memintakan ampun atas dosa-dosaku, dan aku meminta pertolongan kepada engkau supaya engkau memintakan kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosaku. Dia bacakan syair di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya khaira man dufinat bilqa'i a'dhumuhu fataba min tibihinna qa'u wal akamu nahnu nafsil fida'u fi qabrin anta sakinuhu fihil afafu wa fihil jud wal karamu." Dia baca pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syairnya. Si Utbi melihat apa yang dilakukan oleh orang A'rabi tersebut. Kemudian orang A'rabi itu pergi meninggalkan makam sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan makam Nabi. Kemudian Utbi mengantuk. Dia tidur di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia bermimpi
di dalam mimpinya Rasulullah datang kepada Utbi, "Ya Utbi, al-hikil a'rabi," ikuti itu Arab, ikuti orang Arab itu yang tadi datang ziarah. "Fabashshirhu," dan berikan kabar gembira kepada Arab itu, "Qad ghafarallahu lahu," Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Allah ampunin. Walaupun Rasulullah sudah meninggal, dengan berziarah, dengan berwasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Nabi supaya dosanya diampuni oleh Allah, dan Nabi memintakan ampun atas dosa-dosanya, dan Allah terima tobatnya. Dan kita hadir di tempat ini, kita yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Kita yakin Rasulullah mengetahui apa yang kita lakukan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Nabi Muhammad, kita mintakan ampun supaya segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dan kebesaran dan pangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, hanya ini yang dapat saya sampaikan karena hanya dikasih waktu sampai 10:30 dan memang kebetulan suara juga dah habis. Ya, mudah-mudahan manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.